Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 PKWU yang beranggotakan saya Deca, Saya Ade Ariska, saya Rarin Nur Aisyah, saya Retno, saya Yedan Muhammad, Saya Satrianian. Di sini kelompok kami akan mewawancarai seorang pengrajin ekoprint. Pertama-tama perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Surat kelas 12 5 ingin mewawancarai Bapak untuk bertujuan pengenalan pembuatan ekoprint. Bapak siapa? Saya Slamet Supriyono. Saya asli dari aslinya di Patus. usia bapaknya berapa? Ketua 60 tahun. Dan 60 kan? Ya, sing ribet. Terus hobi bapaknya akhir-akhir apa, Pak? Ya, kalau saya dari hobi itu kan bukan akhir ya, itu awal ya. Saya paling suka nanam gitu. Terus makanan kesukaan bapaknya? Apa ya, masakan rumahan lah. Selain membuat ekoprint, pekerjaan sehari-hari bapaknya apa? Saya tuh kan udah pensiun, dulu saya di perbankan. Udah pensiun, saya terus ada program dari, saya sebenarnya udah tahu ada ekoprint, tapi saya nggak tahu mau belajar di mana kan. Ada program dari Wali Kota Magelang mau mengembangkan ekoprint di kota gitu kan. Terus semua warga kan yang mau dididik gitu. Nah saya kalau kriya itu ya yang dari keramik seperti gelas atau asbak, bisa itu di ekoprint. Kain nggak semua kain ya, kain yang berbahan alami lah, katun. Kalau tercampur bahan kimia nggak jadi ya, Pak? Maksudnya gimana? Kalau kain itu kan ada yang jenis kain yang kain plastik gitu kan, ada yang katun. Ini ekoprint itu kan alami kan, dari taning daun dipindahkan ke kain. Yang bisa terima itu kan yang berbahan alami juga. Kalau berbahan plastik meleset gitu loh jadinya. Harus berbahan alami juga kainnya. Alasan bapaknya memilih ekoprint itu apa? Ekoprint karena saya juga belum tahu. Saya tertarik kan ekoprint itu bisa dibuat macam-macam, bisa dibuat baju, bisa dibuat tas, bisa dibuat sepatu. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kriya ini, Pak? Bahannya, bahan dasarnya dari materinya kain, kulit binatang, terus sama keramik, itu ya. Kalau bahan-bahan pembuatnya itu yang dari scoring itu kan kayak bahan sabun untuk menghilangkan itu ya, namanya soda as dan tawas. Soda as tawas nanti direbus di situ kainnya. Terus setelah kering dimordan. Dimordan itu fungsinya untuk menempelkan bahan logam ke kain supaya bisa menerima tanin yang ada di daun sehingga akan tercipta pola. Tapi polanya nggak akan bisa sama. Dan menerima warna, nanti kan ada warna juga. Selain dari daun itu ada warna yang berblok. Warnanya juga dari alam. Iya, warnanya tuh bisa dari tunjung apa ya? Yang buat minuman itu apa ya? Yang warna merah itu. Kayu stam. Kayu stam dari daun-daunan. Jadi nanti daun-daunnya itu direbus supaya keluar dia warnanya. Ini untuk mencolok kain
warnanya itu? Biasanya setelah Setelah rebus direbus, terus tindakan jadi apa? Direndam berapa hari gitu supaya dia warnanya itu nempel di kain lengket lah namanya. Tapi nggak cuma hanya satu jawab atau Enggak, hari aja. enggak. Nggak jadi ya Pak? Nggak jadi. Ya, terkadang modalnya itu ada yang beberapa hari. Kalau saya waktu dapat dari Disperindak Kota, itu tutornya ngajarinnya berapa hari. Kan remuk kan? Iya. Kain katun kalau di proses berapa hari kan bisa hancur. Nah, saya terus belajar dari Arai, namanya Arai. Dia memang bergerak di bidang ekoprint. Nah, itu diajarin cuma berapa jam. Pak, bisa diceritakan sedikit saja laporan pembuatan dari awal sampai jadinya itu? Bisa ya. Pertama kali scoring ya. Scoring, mordan, fiksasi, selesai. Cuma dalam kesenangan. Tapi ini kan prosesnya nggak cepat. Nah, jadi scoring itu membersihkan kain dari debu dan zat yang terbawa di kain dari proses produksi di pabrik. Ngawetnya ya Pak? Iya, jadi nanti kainnya itu jadi putih gitu loh. Putihnya direbus 2 kali itu. Kira-kira berapa lama ya Pak proses dari agar jadi satu karya itu? Nah, kalau yang kain agak lama ya, mungkin bisa 2 hari, tergantung ini. Kalau pas ada matahari ya bisa cepat. Kalau enggak, kan itu prosesnya diangin-angin, Iya. enggak matahari langsung itu enggak diangin-angin. Kalau pas musim hujan kan lembab udaranya kan, jadi kan susah kering. Kalau yang seperti itu yang keramik, dia cuma ditempel, ditutup, kukus, sudah selesai. Tantangan terbesar saat membuat karya itu apa ya? Ya gagalnya itu daunnya itu nggak nempel gitu loh. Daunnya tuh nggak nempel, nggak ditarik. Ya nggak keluar cetakannya. Itu kalau proses mordannya gagal ya itu. Waktunya juga lama ya Pak? Iya. Itu kan nanti dari scoring, udah dari scoring. Terus mordan itu juga ada resepnya. Kalau resepnya itu beda-beda. Tiap resep nanti akan jadinya juga beda. Terus nanti kalau di area itu paling murah itu 350. Itu aja cuma dikasih video sama kursus online. Itu resepnya beda-beda. Terus nanti nempel daun kan, udah di mordan, nanti kainnya tuh istilahnya di jembreng ya, jembreng itu hasilnya ditempel. Kalau mau dikasih warna, backgroundnya nanti jadi warna, ini ada kain penutup yang sudah diwarnai warna alam, seperti warna kayu secang, itu merah, bisa ungu. Terus daun-daun yang berwarna coklat banyak itu, ada yang hijau. Nanti ini ditutup, setelah ditutup itu, setelah ditempelin daun, ditutup kain yang berwarna ini, yang kita mau bikin kainnya berwarna kan, itu udah. Terus nanti kan alasnya plastik ya, digulungnya juga harus rapi dan harus kuat. Kainnya ini, kalau kainnya itu merasnya enggak masih banyak airnya, dia akan melebar jadinya. Harus pas. Nah, ngepasnya itu seperti apa, itu pengalaman. Kalau jam terbang udah tinggi ya, tahu ini kurang perasaan. Setelah itu digulung, rebus 2 jam, ya buka, udah jadi. Terus diikat, namanya diikat itu difiksasi ya, supaya tidak luntur. Dikasih tawas sama atau tunjung. Kalau tunjung besi cenderung bold, warnanya itu agak tua gitu.
Kalau yang tawas aluminium dia warnanya agak terang. Intinya itu aja udah. Selain di kuping, saya lihat Pak ngajar di bidang. Ini istri kan dulu guru SMA juga tuh, guru SD, guru SMP, guru SMA. Jadi kegiatan di rumah ya kasih kursus. Kursus Inggris. Iya. Ada apa? Bisa ada contohnya tidak Pak? Contoh ekoprint Ya. ada dari dikasih ini yang sudah jadi. Oh ini yang terang. Ini dijual 50 di mana di UKM Center. Ini paling cepat ini. Ini daun apa Pak? Jati, yang bisa tuh jati, terus daun lanang, dan lainnya kurang cetakannya kurang bagus. Api ini kayak ini pakai apa Pak? Daun apa? Daun Daun apa ini? dan yang dipilih sana itu apa ya? Dan yang Singkong. tadi dia yang berwarna tadi itu. Warnanya ini pakai apa? Ini di berarti ini kalau gambar gitu daun. Enggak, ini jadi masih putih kan, ditempel daun dulu. Setelah ditempel daun, baru nanti kain blanketnya yang direndam itu ditutupkan. Makasih ya wawancaranya. Udah apa ngomong ke waktu pada wawancara. Oh ya Pak jadi itu. Enggak apa-apa. Santai aja. Saya kan udah pensiun jadi enggak terlalu sibuk. Paling nanti sebentar lagi jam 11 kalau murid udah pulang baru kami. Kok mau pamit. Iya, mau Sebelumnya boleh minta fotonya. boleh, boleh mau.